Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuzulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai simulasi HACCP di PT Semesta Agro. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut merupakan profil singkat perusahaan PT Semesta Agro Indonesia. Jadi, PT Semesta Agro Indonesia merupakan perusahaan agribisnis yang berdiri sejak tahun 2019 dan merupakan perusahaan yang berfokus pada budidaya buah tropika. Semesta Agro sendiri mengelola perkebunan lemon dan juga alpukat serta melakukan penjualan buah dan olahannya ke berbagai daerah. Untuk alamatnya sendiri yaitu terletak di Jalan Wiryo Suparno, Bantarmangu, Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan berbasis agribisnis yang modern, berdampak, dan juga berdaya saing global. Untuk mencapai visi tersebut, maka perusahaan memiliki misi yang pertama yaitu menjadi perusahaan budidaya buah tropika yang bersertifikasi dan juga berkualitas. Kemudian bekerja sama dengan petani mitra sebagai distributor buah lokal, kemudian menjadi perintis dan pengembang agroedwisata berbasis smart farming, serta menjadi perusahaan vintage atau financial teknologi berbasis agribisnis dan millennial farmer center of excellence. Kemudian untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu berupa lemon segar, kemudian lemon kering, serta ekstrak lemon. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan HACCP. Sebenarnya apa sih HACCP itu? Jadi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point merupakan sebuah sistem jaminan mutu makanan. HACCP juga dapat diartikan sebagai suatu piranti atau sistem yang digunakan untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. Nah, PT Semesta Agro Indonesia ini belum menerapkan sistem HACCP pada seluruh produknya, sehingga kami semua membuat simulasi HACCP agar kedepannya dapat diterapkan ke dalam perusahaan. Untuk menerapkan sistem HACCP pada suatu perusahaan, kita perlu menyusun beberapa langkah yang harus diperhatikan. Jadi sebelum menerapkan sistem HACCP, yang pertama kita harus melakukan penyusunan tim HACCP. Kemudian selanjutnya adalah mendeskripsikan produk, kemudian mengidentifikasi cara penggunaan, menyusun diagram alir, kemudian verifikasi diagram alir, analisis bahaya dan tindakan pencegahan, serta menetapkan titik kendali kritis atau TKK dan menetapkan batasan kritis, kemudian pemantauan batas kritis, tindakan koreksi, proses verifikasi, kemudian yang terakhir yaitu ada penyimpanan catatan dan dokumentasi. Berikut ini merupakan beberapa aspek permasalahan yang terdapat pada PT Semesta Agro Indonesia dan juga solusi yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu ada aspek pasca panen. Pada aspek ini terdapat dua permasalahan. Yang pertama yaitu belum terdapat SOP mengenai penanganan pasca panen buah lemon. Sehingga solusinya dari kita yaitu perlu dilakukan pembuatan SOP penanganan pasca panen lemon. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu lemon tidak akan bertahan lama apabila penanganan pasca panennya terlambat, sehingga didapatkan solusi hasil panen sebaiknya langsung dilakukan penanganan atau langsung diproses untuk diolah. Kemudian pada aspek pasca panen sosial ekonominya terdapat permasalahan berupa masih terbatasnya tenaga kerja yang ahli pada bagian produksi dan pasca panen. Kemudian solusinya yang harus dilakukan yaitu perlu diadakannya perekrutan tenaga kerja yang ahli di bagian tersebut untuk memaksimalkan penanganan pasca panennya. Kemudian untuk permasalahan pada aspek produksi dan juga pengolahan terdapat dua masalah juga. Yang pertama yaitu belum adanya standarisasi produk lemon terkait penerapan QA atau Quality Assurance. Jadi solusinya yaitu dengan membentuk tim QA dan pembuatan dokumen QA. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kurangnya penerapan K3 saat pengolahan produk, sehingga solusinya diharapkan dapat menerapkan K3 saat proses pengolahan produknya. Sekarang kita masuk ke bagian identifikasi HACCP, di mana kami di sini mensimulasikan HACCP-nya karena Semesta Agro belum menerapkan sistem HACCP. Untuk yang pertama yaitu ada deskripsi produk. Produk yang akan kami angkat yaitu
berupa ekstrak lemon. Dapat dilihat sendiri di sini tampilan produknya. Jadi ekstrak lemon merupakan sari buah lemon yang diperoleh dengan cara memeras buah lemon segar tanpa menambahkan bahan campuran lainnya, entah itu air ataupun gula, enggak ditambahkan. Kemudian ekstrak lemon ini aman dikonsumsi dan tidak mempunyai efek samping jika kita mengkonsumsinya dengan sesuai anjuran. Kemudian untuk kemasan produknya sendiri yaitu berupa botol plastik dengan kapasitas 250 ml dan 300 ml. Untuk umur simpannya kurang lebih 6 bulan dengan penyimpanan pada suhu ruang sekitar 20-30 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk cara mengkonsumsinya yaitu dengan menambahkan 2 sendok ekstrak lemon ke dalam air hangat atau dingin, bisa juga ditambahkan ke dalam minuman lain. Di sini ada diagram alir ekstrak lemon atau proses pembuatan ekstrak lemon. Ekstrak lemon ini dibuat dari lemon segar. Kemudian dari lemon segar ini dilakukan sortasi atau pemilahan. Setelah itu kita lakukan pencucian dan dilakukan pengirisan buah lemon menjadi 2 bagian. Selanjutnya buah lemon yang sudah diiris kita peras. Kita ambil airnya, kemudian kita saring. Setelah disaring menggunakan saringan atau menggunakan kain saring, kita endapkan dulu selama kurang lebih 6 jam. Setelah diendapkan, kita lakukan pasteurisasi dengan suhu antara 30 sampai dengan 60 derajat. Pasteurisasi ini cukup dilakukan selama 3 menit. Kemudian untuk setelah dingin, kita lakukan pengemasan dan juga pelabelan sehingga jadilah ekstrak lemon. Setelah kita membuat diagram alir, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis bahaya yang terdapat pada setiap tahapan yang terdapat pada diagram alir. Yang pertama di sini tahapan sortasi buah lemon. Inputnya berupa buah lemon segar. Bahaya potensial biologi yaitu pertama terdapat serangga. Justifikasi penanganannya kurang baik. Kemudian apakah bahaya potensial nyata? Untuk peluangnya yaitu M itu medium, berarti di tengah-tengah. Kemudian keparahannya low itu rendah, dan signifikannya juga low, rendah. Nah, untuk bahaya ini maka dilakukan tindakan pengendalian yaitu berupa melakukan pemeriksaan ulang sebelum diolah. Kemudian bahaya potensial yang kedua berupa bahan kimia yaitu adanya residu pestisida. Nah, di sini residu itu terjadi karena penggunaan pestisida saat perawatan tanaman. Apakah bahaya potensial nyata? Peluangnya sedang, keparahan sedang, signifikan juga sedang. Nah, untuk itu dilakukan tindakan pengendalian berupa pencucian ulang menggunakan sabun khusus dengan air mengalir. Kemudian untuk bahaya potensial yang ketiga berupa bahaya fisik, yaitu adanya benda asing berupa kotoran yang masih menempel pada produk. Untuk peluang bahayanya yaitu sedang, kemudian untuk keparahannya dan signifikannya yaitu rendah. Sehingga untuk pengendaliannya perlu dilakukan proses pemeriksaan visual. Setelah itu memasuki tahapan berikutnya yaitu pencucian. Inputnya juga buah lemon segar. Nah, di sini terdapat bahaya potensial biologi berupa bakteri E. coli. Hal ini dikarenakan masih terdapat bakteri E. coli pada air yang digunakan. Untuk peluang bahayanya yaitu sedang, keparahan dan signifikannya juga sedang. Untuk itu perlu dilakukan proses pencucian ulang untuk mengendalikan bahaya yang ada. Selanjutnya yaitu tahapan pengirisan. Inputnya juga buah lemon segar. Untuk bahaya potensial fisik yaitu benda asing dapat masuk ketika proses pengirisan. Kemudian untuk peluang, keparahan dan signifikan bahaya potensialnya masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan visual ketika proses pengirisan dan juga penggunaan APD serta hairnet untuk menghindari benda-benda asing yang ikut masuk. Kemudian untuk proses berikutnya yaitu tahapan pemerasan. Inputnya berupa air sari buah lemon. Bahaya yang dapat berpotensi yaitu bakteri E. coli, kontaminasi bakteri E. coli. Ini peluangnya masih sedang. Kemudian untuk keparahannya rendah, signifikannya sedang. Untuk hal ini perlu dilakukan penggunaan APD berupa sarung tangan latex dan juga hairnet.
Kemudian tahapan berikutnya adalah penyaringan. Inputnya berupa air sari buah lemon. Untuk bahaya potensialnya berupa benda asing. Nah, dari sini benda asing dapat lolos dalam proses penyaringan, entah itu dari wadahnya ataupun juga dari alat penyaringnya. Peluangnya sedang, kemudian untuk keparahan dan juga signifikasi itu rendah. Kemudian untuk teknik pengendaliannya yaitu dengan dilakukan penyaringan ekstrak sari lemon sebanyak 2 kali. Setelah penyaringan kita masuk ke pasteurisasi. Inputnya berupa air sari buah lemon juga, seperti yang tadi di atas dijelaskan. Untuk bahaya potensialnya berupa bakteri E. coli. Untuk tingkat peluang rendah, keparahannya sedang, signifikannya rendah. Untuk itu perlu dilakukan pasteurisasi dengan suhu dan waktu yang sesuai. Suhunya yaitu 60 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Untuk pengemasannya yaitu input berupa air sari buah lemon, kemudian bahaya potensialnya yaitu berupa bahan kimia berpotensi racun yang berasal dari distributor pengemas dari bahan kemasannya tersendiri. Kemudian untuk peluang, keparahan, dan signifikan bahaya potensialnya masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan pada mutu bahan pengemas. Langkah berikutnya yaitu identifikasi titik kendali kritis atau TKK. Titik kendali kritis merupakan suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan mutlak diterapkan untuk mencegah atau meniadakan bahaya keamanan pangan atau menguranginya sampai pada tingkat yang diterima. Setelah menganalisis bahaya yang ada di dalam proses produksi, kemudian kita melakukan identifikasi TKK dengan membuat pohon keputusan atau decision tree. Untuk P1 yaitu apakah tindakan pencegahan ada pada tahap ini, dan selanjutnya untuk bahaya yang teridentifikasi. Jika tidak, maka bukan TKK, maka lakukan perubahan tahapan proses atau produk. Namun jika iya, maka lanjut ke P2. P2 yaitu apakah tahapan ini menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya ke level yang dapat diterima. Jika iya, maka merupakan TKK, namun jika tidak, maka lanjut ke P3. P3 yaitu dapatkah kontaminasi dari bahaya yang teridentifikasi dapat terjadi melebihi tingkat yang dapat diterima, atau dapatkah bahaya ini meningkat ke tingkat yang tidak dapat diterima. Jika tidak, maka bukan TKK, namun jika iya, maka lanjut ke P4. Kemudian P4, akankah tahap selanjutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya ke tingkat yang dapat diterima? Jika iya, berarti bukan TKK, namun jika tidak, merupakan TKK. Nah, berikut ini merupakan identifikasi TKK milik PT Semesta Agro Indonesia mengenai ekstrak buah lemon. Untuk tahapan sortasi, bahaya nyatanya dari input kontaminasi terhadap mikroorganisme, dilakukan tindakan pengendalian berupa pemeriksaan kesegaran lemon, pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi mikroorganisme. Kemudian untuk P1 ya, P2 ya. Kemudian input yang kedua yaitu terdapat benda asing. Tindakan pengendaliannya berupa pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi benda asing. P1 ya, kemudian lanjut ke P2 ya, berarti TKK, dan kategorinya yaitu CCP. Kemudian untuk proses pencucian buah lemon, bahayanya yaitu terdapat bakteri E. coli. Untuk tindakan pengendaliannya, pemeriksaan uji kualitas air. P1 iya, kemudian lanjut ke P2, P2 nya juga iya, berarti merupakan TKK. Kemudian kategorinya yaitu CCP. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pengirisan buah lemon, bahayanya yaitu kontaminasi karat besi. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu dengan sanitasi alat produksi secara teratur, penyimpanan di tempat yang kering. P1 iya, kemudian lanjut ke P2, kemudian P2 nya tidak. Jika tidak, maka kita lanjut ke P3. P3 nya tidak juga. Jika P3 nya tidak, berarti bukan TKK atau kategorinya bukan CCP. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemerasan buah lemon, bahayanya yaitu kontaminasi bakteri E. coli. Tindakan pengendaliannya
berupa penggunaan APD berupa sarung tangan latex, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga mencuci tangan sebelum kegiatan produksi. P1 ya, P2 ya, berarti kategorinya yaitu CCP. Kemudian pengemasan ekstrak lemon, bahaya yang pertama yaitu terdapat benda asing. Pengendaliannya yaitu dengan pemeriksaan visual, pemeriksaan kondisi kemasan botol. P1 ya, P2 ya, kategori CCP. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan dari bahan pengemas. Tindakan pengendaliannya berupa pemeriksaan kesesuaian kemasan dengan produk yang dikemas, pemeriksaan pencegahan kebocoran produk, dan juga pemeriksaan kemasan menjaga produk kedap udara. P1 iya, P2 iya merupakan TKK, berarti kategori CCP. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu terdapat mikroba. Pengendaliannya dengan pelaksanaan sterilisasi bahan kemas atau botol. P1 iya, P2 iya, berarti kategorinya yaitu CCP. Setelah dilakukan identifikasi TKK, selanjutnya kita melakukan penetapan pengendalian TKK. TKK yang pertama yaitu sertasi buah lemon. Bahaya nyatanya berupa kontaminasi terhadap mikroorganisme serta terdapat benda asing. Batas kritisnya untuk setiap tindakan pencegahan berupa pemeriksaan kesegaran lemon, pemeriksaan visual, serta pemeriksaan kontaminasi mikroorganisme. Nah, yang menjadi pemantauan yaitu benda asing di bagian produksi dipantau dengan membersihkan buah, kemudian melakukan sertasi serta penguningan buah. Kemudian frekuensi pemantauannya yaitu pada setiap lot buah yang diterima dan dilakukan oleh staf kebun. Kemudian setelah dipantau didapatkan tindakan koreksi dapat berupa penolakan atau pengembalian ke pemasok. Dari pemantauan ini didapatkan rekaman dengan penulisan laporan penerimaan, kemudian laporan tindakan koreksi, dan diverifikasi oleh manajer kebun yang melakukan pengkajian log penerimaan. Kemudian untuk TKK yang kedua yaitu pencucian buah lemon, terdapat bakteri E. coli, kemudian dilakukan tindakan uji kualitas air. Pemantauannya yaitu terhadap kontaminasi bakteri yang terjadi saat produksi. Kemudian dengan cara pemeriksaan uji kualitas air terhadap setiap lot yang diterima dan dilakukan oleh staf produksi. Kemudian untuk tindakan koreksinya yaitu dilakukan dengan menguji kualitas air. Rekamannya berupa laporan penerimaan dan juga laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasi dilakukan inspeksi visual oleh penerima, diamati oleh supervisor QA setiap sekali per shift. Kemudian TKK pada pengirisan buah lemon, bahayanya dapat berupa kontaminasi karat besi. Nah, hal ini batas kritisnya yaitu sanitasi alat produksi secara teratur, kemudian penyimpanan dilakukan di tempat yang kering. Untuk pemantauannya yaitu pada kontaminasi benda asing yang terjadi di bagian produksi, kemudian dilakukan inspeksi visual pada setiap lot yang diterima dan dilakukan oleh staf pengolahan. Untuk koreksinya yaitu bahan yang terdampak kontaminasi dipisahkan dari bahan lainnya. Kemudian rekamannya yaitu laporan simpangan pengolahan dan juga laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasi, laporan formulasi diperiksa oleh QA 2 kali dalam seminggu. Kemudian untuk TKK berupa pemerasan buah lemon terdapat bahaya kontaminasi bakteri E. coli. Untuk pengendaliannya yaitu penggunaan APD berupa sarung tangan latex, menggunakan hand sanitizer, serta mencuci tangan sebelum kegiatan produksi. Yang pemantauannya yang dipantau berupa kontaminasi bakteri pada bagian produksi dengan cara menggunakan APD pada setiap lot buah yang diterima dan dilakukan oleh staf pengolahan. Untuk tindakan koreksinya yaitu dengan melakukan uji kualitas perasan lemon. Untuk hasil rekamannya yaitu berupa laporan formulasi dan juga laporan simpangan. Verifikasinya berupa laporan formulasi diperiksa oleh QA 2 kali dalam seminggu. Kemudian untuk TKK yang terakhir yaitu berupa pengemasan ekstrak lemon, terdapat bahaya berupa benda asing, kemudian kerusakan dari bahan pengemas, serta terdapat mikroba. Untuk pengendaliannya berupa pemeriksaan visual, pemeriksaan kondisi kemasan atau botol, kemudian pemeriksaan kesesuaian kemasan dengan produk yang dikemas,
pemeriksaan pencegahan kebocoran produk, dan pemeriksaan kemasan menjaga produk kedap udara, serta pelaksanaan sterilisasi bahan kemas atau botol. Hal ini yang dipantau berupa kontaminasi benda asing dan juga kontaminasi bakteri yang terjadi pada saat produksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan visual pada semua kemasan untuk mengemas produk, dan dilakukan oleh staf pengolahan. Untuk hasil tindakan koreksinya dapat berupa kemasan yang tertolak dikosongkan, kemudian isi kemasan dikerjakan ulang atau dibuang. Kemudian untuk hasil rekamannya berupa laporan bobot atau headspace, kemudian laporan simpangan proses, dan juga laporan tindakan koreksi. Untuk verifikasi, yaitu QA mengkaji laporan 2 kali dalam seminggu, kemudian QA mengukur bobot dan headspace setiap hari, serta melakukan kalibrasi pengisi setiap minggu. Sekian pemaparan simulasi HACCP produk ekstrak lemon dari PT Semesta Agro. Apabila banyak kekurangan dalam tutur kata, dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.